Oke, selamat siang saya ucapkan dari Terminal Arjosari, Kota Malang. Nah, pada kali ini kita akan trip edisi Jawa Timur lagi di sekitar Malang ke Surabaya. Untuk suasana parkiran tampak ramai banget ya. Ini ada Harapan Jaya 2 unit, satu UHD Tentrem, dan satunya SHD Scania K360. Lalu ada pasukan Sinar Jaya 5 unit. Ada Suite Class, lalu yang eksekutif biasa, body JB3, dan ada juga yang Legacy SR3 sama SR2. Dan ini ada armada spesial dari Lorena, armada terbaru dengan body Legacy SR2 double decker, baru rilis sekitar 6 bulanan kayaknya. Dan ini kayaknya rolling, bukan paten, kalau biasanya diisi oleh armada yang JB2 double decker. Nah, untuk suasana shelter tampak masih sepi untuk bis malam. Cuma ada bis ALS yang parkir ke arah Medan kelas eksekutif biasa. Lalu untuk bis arah Surabaya ada ekonomi sama Patas. Dan untuk ekonomi ini didominasi oleh bis Tentrem sama Restu untuk siang ini. Untuk Patas banyak armada dari PO Kalisari dan Menggala. Tapi paling banyak sih Kalisari ya untuk siang ini. Oke, ini ada bis yang menarik buat kita coba ke arah Surabaya, yakni bis Tentrem Balelo Ribbon. Ini artisnya Tentrem ya, karena full variasi, ada klakson basurinya setahu saya. Untuk bis ini sendiri melayani rute Surabaya-Malang kelas ekonomi dengan bodi Max terbaru sasis Hino AK8. Dan alasan saya naik bis ini karena penasaran, katanya sih bis ini termasuk armada Tentrem yang paling banter dan juga bois dibanding pas awal-awal saya naik, karena sekarang variasinya nambah. Ini ada stainless, winglet, running tag, dan lain-lain. Pokoknya armada ini beda banget sama armada Tentrem yang lain. Nah, di sini juga ada bis Bagong arah Blitar kelas Patas, parkirnya di sebelahnya shelter ATB arah Surabaya, jadi bertampingan. Kalau yang ekonomi di sana tapi masih kosong, belum ada yang ngisi. Untuk Bagong ini tarifnya ke Blitar kalau nggak salah sekitar 30.000 tiap orang. Untuk yang arah Surabaya ini 20.000. Untuk Bagong ini tiap jam ada ya, jadi nggak usah khawatir. Dan tersedia sampai sore. Kalau malam mungkin udah habis. Nah, di belakang bis ini banyak banget yang antri ini. Ada Bagong, terus Restu, dan sesama Tentrem. Jadi memang untuk arah Surabaya didominasi oleh 3 PO ini sementara ini. Nah, itu Tentrem yang anti gadis berangkat, otomatis bis ini bakal maju ke depan yang Tentrem Balelo. Jadi gantian ya berangkat sesuai jam masing-masing. Nah, ini bisnya udah parkir ya. Mungkin berangkat habis ini 5 menitan karena jamnya mepet kalau siang. Jadi ya langsung aja kita naik. Oke, sekarang kita udah ada di dalam bis Tentrem Balelo ya. Untuk interior kayak gini, konfigurasi seat 3-2 kanan kiri, non legress, non armrest ya, karena ini kelas ekonomi. Dan ini jok masih lama, jadi masih agak keras, bukan yang AMG terbaru. Udah ada sarungnya, jadi lebih enak dipandang. Untuk bagasi model terbuka, dan lever AC udah model baru dari Tentrem, jadi enak ini. Non USB port ya, jadi gak bisa buat ngecas. Untuk jarak seatnya agak mepet ya, tapi nggak apa-apa sih, masih oke lah.
Oke, sekarang kita ngetem ya di dekat pertigaan Taspen di belakang bis Bagong arah Blitar ya. Jadi memang kalau bis arah Surabaya jam segini pasti ngetem karena penumpang dari Arjosari gak begitu banyak, makanya kita cari tambahan penumpang di sini. Oke, ini kita sudah sampai di perempatan Karanglo dan kita belok kanan masuk tol. Kalau ke kiri mengarah ke Kota Batu dan kalau lurus mengarah ke Surabaya via Singosari dan Lawang atau jalur bawah. Jadi perpisahnya bis yang via tol sama arteri ya di sini. Kalau yang arteri lurus, kalau kita belok kanan masuk tol. Nah, ini dia karcis dari PO Tentrem yang kita beli dan bayar di dalam bis ya. Jadi kita bayarnya itu pas bis jalan, nggak perlu reservasi kayak bis malam. Untuk harga tiket ini cuma 20.000 Malang Surabaya dengan layanan full tol panjang sampai Surabaya. Jadi enak, hemat, dan bisa lebih cepat dibanding bis yang via arteri. Makanya bis ini banyak banget pelanggannya ya. Kalau cari cepat dan murah ya naik bis ATB yang via tol Karanglo. Nah, untuk ruang kaki seat paling depan kayak gini ya, lega banget karena ini sekatnya udah ada cekungannya, jadi bisa nambah ruang kaki kita dan efeknya lebih enak dan lega ya. Jadi kalau kita mau cari nyaman duduk di seat paling depan. Untuk pandangan ke samping juga enak banget ya, kacanya lega, dinding bis ini nggak tinggi jadi enak, bisa buat sandaran tangan. Untuk sekat juga nggak terlalu menghalangi ya, masih bisa lihat leluasa ke depan. Nah, jadi kalau mau menikmati perjalanan, saran saya sih duduk di seat paling depan.
selisih waktu bis full tol sama bis yang via arteri itu bisa sampai 1 jam lebih. Karena kalau kita lewat tol ini Malang Surabaya cuma butuh waktu 1 jaman, tapi kalau kita via arteri bisa sampai 2,5 jam dan 3 jam. Jadi selisihnya ya 1,5 jam. Kalau kita kejar waktu memang lebih cocok ikut bis yang via tol ini dibanding yang via arteri. Tapi bagi yang domisili di Pandaan, Purwosari, Sukorejo, dan lain-lain itu memang ya mau nggak mau naik bisa via arteri. Tapi yang penumpang langsungan bisa ikut yang via tol. Tapi kalau kita cari aman memang ikut yang batas ya, karena semua bis batas Surabaya Malang itu pasti lewat tol. Tapi kalau yang ekonomi ada yang via arteri dan juga full tol, makanya kita harus jeli memilih bis yang akan kita naiki. Kalau yang arteri itu biasanya pelangnya itu cuma Surabaya Malang aja, nggak ada tulisan tol sama sekali. Tapi kalau yang full tol itu biasanya ada pelang tulisan tol Karanglo, itu pasti full tol Malang Surabaya atau sebaliknya. Tapi kalau ada bis yang tulisannya tol panjang itu biasanya dia ngetol cuma sampai Taman Dayu kalau dari arah Surabaya. Kalau yang dari arah Malang juga sama, dia bakal ngetol pas sudah sampai di Taman Dayu Pandaan. Makanya sebelum naik kita harus tahu bis mana yang akan kita naiki biar nggak salah pilih.
sampai dengan selamat di Terminal Bungurasi pada pukul 1 siang. Jadi total waktu tempuh dari Malang adalah 1,5 jam. Oke, sekian video pada kali ini and see you on the next content.